Salam Nawacita. Pada saat ini kita kedatangan pakar politik yang akan membicarakan tentang pemilu, juga capres dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemilu, yaitu Bung Franky Roring, Dekan FISIP Universitas Bung Karno, yang saat ini sudah hadir di studio Nawacita. Selamat ya, Bung Franky, gimana tentang, kalau langsung ini to the point, tentang pemilu yang sudah mulai tahapan-tahapan, mungkin udah beberapa poin ya. Tinggal nanti penentuan-penentuan. Tadi di obrolan offline tadi mengatakan yang penting adalah cawapresnya. Kalau capresnya mungkin sudah ada yang beredar. Iya, terima kasih. Salam buat semua. Bung Ronaldi, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dikatakan memang dalam pemilu kita ini pemilu yang paling unik sebenarnya. Itu apa saya katakan tadi, bahwa belum pernah terjadi dalam sejarah dunia di mana anak-anak para mantan presiden itu kan masuk dalam sebuah ruang kompetisi pertarungan presiden ya, yang begitu besar pada saat ini gitu, dibandingkan negara-negara lain. Ingin saya kemukakan bahwa memang sudah nyata di dalam masyarakat siapa-siapa sih yang akan menjadi calon presiden dalam persepsi dan pandangan masyarakat. Tapi untuk menuju pada menentukan siapa yang akan menang itu menurut saya sangat ditentukan oleh siapa wapresnya, cawapresnya atau koalisinya. Ini yang akan menentukan. Karena tentu yang dikatakan tadi bahwa setiap hasil polling yang sudah berlangsung di dalam masyarakat dan beredar dalam masyarakat itu sudah mengungkapkan porsi-porsi mereka dalam jumlah suara yang berdasarkan polling itu menunjukkan urutannya. Tetapi siapa yang menentukan nanti justru tadi saya bilang siapa calon wakil presidennya dan koalisinya. Itu yang paling penting. Ya, kalau Bung Franky, kalau kita melihat kan sekarang ada capres yang memang dari jalur partai politik yang beredar di lembaga survei, dan juga mungkin netizen itu mengamati tentang hal itu. Ada juga capres dan cawapres yang di luar partai politik, dan juga ada sosok-sosok yang mungkin sipil dan militer. Ini gimana tentang situasi-situasi seperti ini? Semua itu saya rasa punya kans, punya apa yang disebut dengan punya potensi untuk juga bisa terpilih ya, tetapi mungkin dalam kaitannya dengan apa yang disebut dengan siapa yang akan keluar jadi pemenang tentu ditentukan oleh mesin politik dan dukungan daripada tim sukses itu. Nah, beberapa nama memang sudah masuk seperti ada Erick Thohir, ada Muldoko, bahkan ada capres sendiri yang bisa dipasangkan sebagai wakil presiden gitu. Nah, ini yang menurut saya tergantung dari bagaimana mereka itu bisa menyelesaikan kesepakatan itu jauh hari gitu. Nah, ada yang paling disayangkan adalah kalau calon itu ditentukan dimonopoli oleh partai politik dan sampai akhir itu belum bisa menentukan, padahal yang lawan lain itu sudah menentukan jauh hari. Saya pikir energinya harus dikuras lebih besar ketika yang mau diumumkan belakangan gitu. Nah, itu sangat disayangkan, dan calon-calon seperti ini akan seolah merupakan monopoli permanen partai politik. Harusnya partailah yang mengikuti apa yang diinginkan oleh publik. Jadi saya rasa demikian gitu ya, Bung Ronaldi, bahwa jadi harusnya sudah dilakukan dari sekarang konsolidasi itu dibandingkan pada saat belakangan gitu ya. Kalau melihat dengan bagaimana presiden threshold ini akan digabungkan atau mungkin ada partai juga yang sendiri yang mencalonkan, kira-kira berapa capresnya itu nanti? Apakah bisa 2 atau 3, atau mungkin Bung Franky melihat seperti apa gitu? Ya, saya bisa memperkirakan mungkin sekitar 2 atau 3 calon dalam pandangan saya begitu. Dari satu sisi memang harus dipertimbangkan dari komposisi penduduk, dari segi etnis, kemudian dari sisi ideologi, kemudian mengenai penguasaan partai politik di parlemen itu juga jadi bahan pertimbangan. Jadi tentu yang saya kemukakan tadi bahwa ini yang harusnya menjadi pertimbangan partai politik. Mapping politik dari cara para calon-calon presiden dan wakil presiden itu sangat penting sebagai pertimbangan untuk menentukan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya harusnya memang komunikasi politiknya itu partai harus mampu menjawab apa yang diinginkan masyarakat, bukan apa maunya ketua umum atau ketua partai politik. Itu harusnya itu ya. Karena saya bilang ini bicara tentang 2024 itu bukan waktu yang lama kalau menurut saya. Itu sangat singkat itu. Jadi kalau konsolidasi yang terlalu mepet, saya pikir itu sangat disayangkan itu kalau misalnya itu terjadi. Makanya udah dari sekarang harusnya memang udah dilakukan usaha-usaha untuk melakukan konsolidasi. Siapa itu yang harus jadi presidennya, siapa yang jadi wakilnya gitu. Itu
dibandingkan nanti pas belakangan. Karena udah jelas sekarang calon-calon siapa yang sudah sangat sulit untuk menjadi presiden. Udah jelas itu. Yang lain kan belum bisa menentukan. Nah itu makanya jadi pertimbangan keras. Dan di satu sisi lagi buat tambahan, ada calon-calon kita nih yang masih bergantung pada dukungan-dukungan di mana masing-masing itu ada yang memiliki kepentingan-kepentingan politik sehingga menghambat gerak untuk melakukan konsolidasi pemenangan. Karena bicara tentang yang yang disebut politik transaksional dari para pendukungnya. Tapi ada satu sisi juga dari kelompok calon presiden yang bisa menggunakan isu-isu yang dizolimi menjadi kekuatan utama seperti zaman Mega di mana para pendukungnya pun rela untuk mendukung dan mengeluarkan semua energi dan apa yang disebut dengan sumber daya untuk bisa memenangkan calon. Ini hati-hati itu. Jadi saya bilang kalau dia terlalu terlambat, manajemen emosi yang terlalu panjang ini itu bisa menguntungkan kelompok dari lawan-lawan dari calon-calon presiden tertentu. Saya rasa itu. Kalau dilihat petanya sekarang, walaupun tadi Bung Franky katakan menurut undang-undang ya adalah partai politik, minimal ya partai politik bicara ketua umum kan untuk capres. Gimana peran seorang Jokowi yang presiden ini menentukan pemimpin setelah dia lengser gitu, Pak Jokowi gimana? Perannya seperti apa gitu? Ya tentu pasti perannya adalah bahwa gambaran ide gagasannya itu mampu bisa diterapkan pada penerusnya, itu yang disebut dengan yang istilahnya calon yang didukungnya gitu. Mungkin politik ini yang saya kembalikan tadi, politik bukan hanya bicara tentang realitas tetapi juga dunia opini dan persepsi. Saya rasa Pak Jokowi sudah memberikan simbol-simbol itu. Politik syarat dengan simbol menurut saya. Karena apa? Karena di sini simbol-simbol itu sudah bisa yang disebut dengan yang tidak tersurat ya. Tapi yang tersirat sudah menggambarkan kepada siapa calon itu diarahkan. Jadi saya rasa tinggal mungkin ketua umum partai atau partai sajalah yang memfinishing itu gitu. Jadi yang saya harapkan memang sebenarnya kita butuh konsolidasi karena tahun 2050 atau 2045 kita akan menjadi negara terkuat di dunia. Tentu dunia ini berkepentingan untuk supaya kita lemah. Nah, sebuah kepemimpinan dan sistem yang baik nanti ke depan untuk bisa menuju negara yang kuat itu, yang menjadi peringkat bisa salah satu peringkat dunia itu adalah bahwa sustainable dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan minimal 15 sampai 20 tahun baru bisa kita itu aman. Jadi saya rasa apa yang dikatakan bahwa untuk melanjutkan ide pemikirannya Jokowi, saya rasa tidak bukan merupakan sesuatu yang berlebihan kalau pemimpin berikut tidak hanya melakukan perubahan tapi juga meneruskan hal yang baik gitu. Ada beberapa program-program menurut saya ambil contoh kayak infrastruktur itu bukan bicara tentang 5 tahun, 10 tahun. Jembatan, jalan, bendungan itu bukan program untuk 5 tahun atau 10 tahun. Itu program sustainable berkepanjangan. Membangun sebuah masyarakat, itu pembangunan fisik untuk membangun sebuah pembangunan masyarakat. Masyarakat yang siap dengan kompetisi dunia, masyarakat yang siap dengan ketahanan pangan misalnya. Dan itu yang saya rasa itu social engineering yang panjang. Jadi makanya Jokowi berkepentingan tentu untuk melihat siapa yang harus jadi penerus atau menjadi pemimpin Indonesia. Terima kasih. Ini Bung Franky, ini ya. Kalau misalnya politik itu ibarat misalnya katakanlah mungkin pandangan mungkin Bung Franky bisa digambarkan. Kalau zamannya SBY adalah militer, kemudian zaman Jokowi sipil, apakah akan mungkin lagi terjadi seperti kembali lagi ke zaman SBY yang posisi militer atau perkembangan apa yang akan terjadi nanti? Calonnya maksudnya? Iya, calon capres. Tidak menutup kemungkinan. Dalam negara demokrasi siapa saja yang masuk, yang penting masuk dalam sebuah kompetisi yang rasional dan persuasif sesuai dengan konstitusi, sah-sah saja. Apa yang dikatakan tadi calon presiden yang dari militer saya rasa masih sangat potensial. Apalagi kalau kombinasi. Nah itu yang hampir tidak terbendung saya pikir kekuatannya. Itu yang bisa dipertimbangkan sebenarnya. Jadi dalam potensi untuk bisa masuk dari calon-calon militer, saya rasa bukan militernya menurut saya, tetapi mereka yang mampu menggalang dukungan dan bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat secara luas, dia punya potensi untuk itu. Contohnya misalnya Prabowo, Pak Muldoko, dan mungkin yang lain-lainnya itu sangat potensial. Ya, ini gimana Bung Franky melihat atau mungkin pesan kepada netizen ya atau pemilih pemula dan juga pada pemilih yang melihat sekarang kan tidak bisa
paksakan pemilih untuk menentukan si ini karena perkembangan media sosial sangat masif kan. Gimana Pak Bung Franky melihat ini? Iya, jadi saya perlu dalam kaum milenial ini melihat bahwa bicara tentang pemilih ini itu bukan hanya kewajiban sebagai warga negara tapi juga hak, bahwa setiap warga negara punya hak untuk menentukan mau dibawa kemana bangsa ini. Nah, politik itu seperti investasi, jadi hasilnya itu mungkin ke depan, bukan saat ini ya. Tetapi ingin saya sampaikan, keterlibatan peran pemuda di dalam pemilu itu sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk memberikan sebuah dukungan legitimasi yang kuat bagi pemerintahan dalam menjalankan apa yang menjadi keinginan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2035 ini kita akan masuk dalam bonus demografi. Kita kan tidak mau pemerintahan ke depan itu masih mencari-cari model pembangunan seperti apa. Tentu menurut saya sebuah pembangunan yang berkesinambungan di mana pemerintahan yang stabil dan politik yang stabil walaupun dinamis itu akan sangat membantu bagaimana orang muda atau kaum milenial mampu mendapatkan peluang di 2035 sampai 2050. Jadi jangan main-main untuk teman-teman milenial, harus punya gambaran yang jelas mau dibawa kemana bangsa ini. Tentu supaya teman-teman bisa terakomodir dalam sebuah kompetisi yang ketat ke depan, maka kita dibutuhkan sebuah pemerintahan dan pembangunan yang sangat berkesinambungan. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya berkutat tentang debat-debat politik semata. Karena kita sungguh kemukakan bahwa kita harus tahu kapan perdebatan itu berakhir, ketika kebangsaan, keutuhan bangsa ini mulai terancam. Kita ngomong tentang ke depan. Kalau para ahli itu sudah mengatakan bahwa 2050 kita akan jadi negara kuat, maka tugasnya kaum milenial dan kita semua membuktikan mereka salah atau benar. Ini kalau melihat petanya ini kan sekarang capres, kalau dilihat digeser, kira-kira golput ini kan ada berbagai macam. Ada golput karena administratif, ada golput memang karena dia memang tidak mau memilih capres ini. Kira-kira potensi yang terakhir ini gimana? Apakah besar atau tidak? Yang memang dia nggak mau milih lah, saya tidak punya ini lah, tidak punya memilih kan, karena golput ini kan kebanyakan kan yang reformasi ini kan karena administratif lebih banyak kan. Kalau golput yang kesadaran sendiri ada nggak kira-kira? Kalau menurut saya sih kayaknya hampir semua orang muda sekarang terjun dalam politik ya. Contohnya melalui gerakan-gerakan politik digital itu yang dilakukan orang muda. Mengekspresikan politik, kemudian melalui YouTuber, melalui media sosial dan lain-lain, itu sudah menunjukkan keterlibatan mereka dan ketertarikan mereka. Dan saran saya memang harus. Kenapa? Karena tadi bahwa dia berkepentingan tentang masa depan Indonesia dan masa depan dia. Kalau kita gagal di sini dalam memilih dan menentukan model pembangunan apa dari para pemimpin kita, mereka tidak akan dapat apa-apa. Tapi saya percaya sekarang hampir semua orang muda kaum milenial sangat tertarik untuk politik. Walaupun bukan bicara politik praktis, tapi media-media digunakannya itu. Apakah saluran media sosial dan segala macamnya mereka gunakan, itu yang sudah menunjukkan bahwa kaum milenial itu terlibat dari dalam politik. Jadi kalau menurut saya persentasenya agak kecil. Apalagi ini ada contoh kasus, ada pemilih kita ini condong lebih pada masyarakat komunal yang lebih digerakkan oleh emosi dan perasaan. Simbol-simbol itu penting. Makanya ada yang disebut dengan kemarahan, kebencian, simbol-simbol yang lain itu suka masuk dan orang muda ini mudah tertarik untuk itu. Dan itu bisa banyak diwujudkan dalam partisipasi mungkin dalam pemilu nanti. Dan pandangan saya itu akan milenial ini sangat proaktif dalam pemilihan. Tetapi yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa pentingnya pemilu yang partisipatif melibatkan semua dan pengawasan yang partisipatif. Kaum milenial harus melek politik. Kenapa saya katakan demikian? Karena perlu proses pemilu yang bersih. Karena akan menentukan masa depan mereka. Jadi masa depan itu bukan lagi nanti, tapi sebenarnya sudah mulai sekarang. Sekarang mereka udah masuk dalam masa depan mereka sendiri itu. Saat ini dah. Jadi masuk menentukan siapa yang dia pilih, siapa pemimpinnya, sudah bagian dari menentukan masa depan buat kaum milenial. Nah yang terakhir nih, closing statement dari Bung Franky, gimana tentang ya perkembangan politik bukan? Saya rasa begini tadi seperti saya sampaikan, pentingnya bahwa partai politik itu tidak melihat bahwa pemilihan presiden itu hanya monopoli permanen pada mereka. Mereka harus bisa menentukan apa yang diinginkan masyarakat.
dan mampu pemimpin ini yang mampu bisa membangun Indonesia sampai menuju pada apa yang diprediksi oleh para ahli bahwa kita akan menjadi negara kuat. Jadi ini kan bukan pekerjaan 5 tahun atau 10 tahun, tapi program jangka panjang yang berkesinambungan. Kedua, yang terkait dengan milenial. Milenial perlu mengambil peran di dalam menentukan pemilihan presiden. Kenapa? Karena mereka akan terkait dengan masa depan mereka dalam era ke depan yang sangat kompetitif. Butuh pemerintahan yang kuat, sistem yang kuat, demokrasi, dan pembangunan serta penyelenggaraan program-program yang berkesinambungan. Sehingga akan masyarakat tidak hanya berpikir berkutat tentang berdebat tentang sesuatu yang kontekstual, tetapi punya pemikiran jangka panjang, sehingga sistem itu dibangun untuk menyiapkan mereka ke depan dalam mencapai persaingan yang sangat ketat dan mewujudkan apa yang diprediksi oleh para ahli bahwa kita akan menjadi negara yang kuat di dunia. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikianlah perbincangan dengan Dekan FISIP Universitas Bung Karno, Bung Frankie Roring, yang di segala kesibukannya bisa meluangkan waktu di podcast Nawacita. Terima kasih. Terima kasih. Salam semua. Ya. Terima kasih Bung Ya, ya. Ronaldi.